Ya, pemirsa, dialog kita kembali lanjutkan dengan Bapak Randy sebagai Kapten Pilot Senior. Pak Randy, tadi kita sempat membicarakan mengenai komunikasi, ada protokol-protokol tertentu untuk sebuah pesawat ketika misalnya akan menyampaikan komunikasi dengan ATC begitu ya. Tapi Anda bilang tadi terakhir bahwa lokasi dari hilangnya pesawat ini masih ada dalam radar Jakarta. Jangkauan radar Jakarta. Jadi diprediksi bahwa menurut Anda bahwa akan terjadi sesuatu yang mendadak yang sangat kemudian tidak ekstrim dan tidak bisa diprediksi oleh si pilot sendiri sehingga tidak sempat memberikan informasi tertentu kepada radar, kepada ATC. Tapi kemudian saya teringat tentang sesuatu yang terjadi di awal tahun 2014 sendiri. MH370 hilang begitu ya. Apakah menghilangnya pesawat itu dengan menghilangnya AirAsia ini dari sudut pandang indikator komunikasi, apakah sama Pak? Atau ada apa bedanya Pak? Lain. Jadi kalau yang AirAsia ini itu suddenly lost everything. Kalau MH370? Kalau MH370 masih secondary, primary radarnya masih ada. Jadi dia secara bisa diterima, bisa dideteksi dengan radar militer. Pesawat itu masih mengudara, bisa kelihatan. Itu primary radar. Jadi itu kemudian ada jalur yang kemudian bisa diprediksi akhirnya ke Samudra Hindia begitu. Kalau ini lost suddenly. Betul lost suddenly. Out of the blue. Hilang. Gitu. Tadi dengan kemungkinan terburuk seperti yang disampaikan di awal begitu ya. Kalau mengenai endurance tadi kemudian ada informasi dari pihak Kementerian Perhubungan pada sekitar pukul 11 atau 12 siang tadi bahwa di jam-jam tadi pesawat sudah habis. Apa namanya bahan bakarnya. Bisa dianalisa Pak? Ya, jadi pesawat itu tidak pernah, jarang sekali full tank. Berangkat dari satu stasiun ke stasiun lain. Contohnya dari Surabaya ke Singapura, dia untuk efisiensi economical, itu dia membawa bensin, membawa bahan bakar dari Surabaya ke Singapura dan ke bandara alternatif. Sangat mungkin bandara alternatifnya adalah Kuala Lumpur. Manakala Bandar Udara Kuala Lumpur secara cuaca, secara operasional itu baik untuk memungkinkan menjadi bandara alternatif. Jadi dari Surabaya ke Singapura membawa bensin cukup untuk ke bandara alternatif which is Kuala Lumpur, tambah 30 menit. 30 menit untuk holding, menunggu. Jadi untuk masalah Kuala Lumpur ini ada di SOP. Ketika jalur Singapura memang sudah pasti ada. Ketika misalnya bahan bakarnya masih ada, alternatifnya itu ke bandara Kuala Lumpur ditambah 30 menit. Tambah 30 menit. Apabila Kuala Lumpur secara operasional memungkinkan. Apabila tidak, alternatif berikutnya adalah Bandara Soekarno-Hatta. Balik lagi ya. Ke Soekarno-Hatta tambah 30 menit. Tambah 30 menit. Jadi kalau misalnya nanti area pencarian diperluas, berarti daerah-daerah tersebut begitu ya? Iya. Tapi kan dari Surabaya kita sudah tahu pesawatnya itu membawa bensin seberapa banyak. Flight plan fuel, bensin untuk secara flight plan berapa, itu yang diisikan ke pesawat. Jadi dari situ akan ketemu endurance ya, sekitar 4 jam gitu. Jadi dari titik di mana dia hilang, itu Set Air Rescue akan nyari. Kira-kira bandar udara terdekat di situ, yang situ belum mendarat Airbus. Manakala Airbus itu kesulitan di udara, tidak bisa kontak, dia akan mencari bandar terdekat. Bisa di Belitung, bisa di Pontianak, bisa di mana saja yang bandara-bandara di sekitar situ. Apabila dia tidak bisa mencapai bandara itu, dia bisa ditching ke laut ataupun mendarat di darat dimanapun, di pantai ataupun di tanah. Pendaratan darurat begitu ya? Pendaratan darurat. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang kemudian berpikir ada konspirasi lah, inilah itu, jauh dari hal tersebut saya kira tidak. Karena teritorial masih ada di teritorial Indonesia ya? Betul. Dan itu apa namanya, keamanan penerbangan di Indonesia cukup baik. Jadi seperti bagasi di X-ray, penumpang di search, apapun yang dibawa penumpang saja diperiksa oleh security. Jadi dikatakan bahwa Indonesia dalam hal ini AirAsia nggak punya musuh sebetulnya. Tadi sedikit lagi Pak Randy. Tadi ada sebut ada namanya ELT dan juga kotak hitam. Ini dua-duanya fungsinya samakah atau bagaimana kemudian bisa Anda prediksi analisa dengan kejadian yang menimpa AirAsia ini? ELT itu
barang standar yang harus dibawa di pesawat. Berapa buah? Ada 2, satu depan, satu di belakang. Dia akan energize, dia akan otomatis hidup. Manakala kecelup air, satu. Barang itu kecelup air. Kalau jatuh di darat? Jatuh di darat, manakala dia terkena impact, 20 G, menghantam sesuatu, dia akan otomatis hidup. Hidup, tidak hancur? Tidak hancur. Diharapkan demikian. Begitu. Tapi apa yang terjadi dengan AirAsia, ILT tidak terdeteksi, hilang, begitu? Itu yang sampai sekarang saya juga nggak bisa menjawab. ILT tidak bisa memancarkan sesuatu manakala dia melewati dari maksimum spesifikasi dia. Mungkinkah ILT hancur di udara? Sangat mungkin. Dengan kondisi seperti apa, Pak? Kalau ada pesawatnya, mohon maaf, disintegrasi, pesawatnya berantakan di udara, kalau itu melebihi dari katakanlah 20 G, barang itu bisa hancur. Ya, dia tidak memancarkan sesuatu. Ya, dia didesain untuk jatuh ke air hidup, jatuh ke darat hidup. Jadi tapi sampai saat ini belum terdeteksi adanya ILT. Betul, itu kalau kotak hitam, Pak, kalau kotak hitam kita tahu pesawat kita ada. Kalau kotak hitam itu mencatat semua kejadian operasional di pesawat itu selama dia terbang, selama mesinnya tapi tidak memberikan sinyal. Dia begitu jatuh ke air, dia akan memberikan sinyal. Seperti apa yang terjadi dengan 3370 ya di Samudra Hindia itu. Iya, dia begitu masuk ke air, dia ada namanya pinger. Dia akan memancarkan sinyal ping ping gitu. Itu bisa diterima oleh kapal yang mencari. Tapi kalau jatuh di darat, enggak. Dia dicari secara visual. Baik. Jadi yang intinya sekarang dicari adalah ILT yang 2 buah itu dan juga black box. Black box manakala dia jatuh ke air. Baik, terima kasih Pak Randy. Nanti kita akan sambung lagi tentunya setelah kita break sejenak. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, rangkaian Breaking News Berita 1 TV akan kembali ke hadapan Anda.